wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sekda Kecamatan Binangun, yang kami hormati Bapak Kapolsek beserta Bapak Danramil Kecamatan Binangun, Bapak Antoni Jeki dari pihak penambang, yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita dapat berkumpul di balai desa ini dalam keadaan sehat, tiada arah apapun. Acara pertemuan warga pemilik lahan pesisir dengan pengembang tanpa gudang yang keempat kalinya di Desa Widara Palingetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, pada hari ini Sabtu Pon tanggal 23 Maret tahun 2023 di Bodai. Untuk acara yang pertama, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara pertemuan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kades Sumarno SPD. Waktu sebelumnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihinas sami ala mulid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang berhormat Taman Binangun yang hari ini diwakili oleh Pak Bintang, dan yang kami hormati dari Ramil 04 Kecamatan Binangun, kemudian yang sangat kami hormati pula dari Kapolsek untuk Kecamatan Binangun, kemudian yang kami hormati dari Satpol PP yang hadir dalam kesempatan ini yang kami hormati, dan segenap undangan lainnya yang kami sebut satu persatu, yang utamanya dari jajaran TNI, dan yang sangat kami banggakan dan kami hormati ini warga kami selaku pengelola, penanam, memelihara lahan tanah pesisir untuk desa Widara Palingetan, dan yang kami hormati selaku tim dari perwakilan para pemilik lahan yang hadir dalam kesempatan ini yang kami hormati. Tidak lupa lembaga desa dari BPD dan FRD yang hadir dalam kesempatan ini yang kami hormati. Tidak lupa untuk teman-teman dari perangkat desa, untuk desa Widara Palingetan yang amat sangat kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur malah kita selalu panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada
Yang hari ini kita bersama-sama dan secara bersama-sama pula dapat mengikuti kegiatan pertemuan warga dengan para pengembang. Kalau boleh saya katakan, yang namanya sosialisasi pelaksanaan kegiatan tambah hutan, dengan harapan mudah-mudahan nanti untuk pertemuan hari ini akan membawa sebuah keputusan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan sekaligus akan membawa berkah dan barokah dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam yang keren banget. Selawat dan salam mari kita lanjutkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan senantiasa telah mendidik kita dari alam kegelapan yang terang benderang, selalu membawa semangat kepada kita, dan mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan pada jasa ini akan dinobatkan dan ditetapkan sebagai tempatnya bagi Rasul, dan manakala kita kembali di yaumul kiamat akan dimasukkan di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang hormati, yang pertama, pemerintah desa Wisata Penyetan mengucapkan selamat datang kepada tadi kami lupa yang sangat kami banggakan, kami hormati Pak Anton selaku pengembang tadi dengan timnya di kecilnya mulai kelalen nih. Kelalen. Mudah-mudahan untuk tidak bosan-bosan lalu kesini Pak Anton dengan timnya nanti, sehingga harapan kami nanti setelah kekurangan yang kami laksanakan ini, banyak sekali kekurangan secara pribadi dan kelembagaan, kami mohon maaf. Terlebih lagi sesuai dengan surat undangan yang kami sebar kepada panjenengan, di sana tertulis jam 9. Alhamdulillah baru jam 9 lebih bisa dimulai. Makanya baru jam 9 lebih. Sehingga dengan segala kekurangan segala sesuatunya, kami atas nama pribadi sekali lagi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kepada musawir semua. Yang kedua, terima kasih atas kehadirannya. Sekalipun dengan selepas surat, ternyata ini bapak-bapak semuanya yang ini dikasih semua. Sehingga harapan kami nanti karena ketemu semua sehingga akan lebih jelas permasalahannya. Jadi hari ini adalah pertemuan yang keempat kalau tidak salah. Pertemuan kami yang keempat yang kaitannya dengan pelaksanaan tambah hutan. Yang punya oleh tangan ini sebenarnya sosialisasi pengumuman yang kemarin. Ini kami tercatat dalam lembaran kami kegiatan yang semacam ini kaitannya dengan ini sudah ada 8 kegiatan. Yang pertama pada waktu zaman dulu sekitar hari Selasa Pahing tanggal 13 September 2022 ini kami audiensi di kantor BPN PTSP menanyakan legalitas izin pengusaha tambah hutan. Ternyata di sana juga ditemui oleh Pak Nana dan sekaligus mencari penambahnya, karena pada waktu itu calon penambahnya adalah dari CV Udang Mas, ya, CV Udang Mas. Anggotanya gitu, ya. CV Udang Mas ini di TPM PTSP itu. Bilang-bilang rombongannya itu, bilang-bilang rombongannya itu. Ternyata di sana CV Udang Mas ini setelah dibuka oleh Pak Nana, kalau boleh saya katakan di sini, CV-nya sudah kedaluarsa di sana. Ini penjelasan dari petugas DPM PTSP karena waktu itu Pak
sampai lupa tidak hadir yang ada. Kemudian berikutnya diperjelas disampaikan oleh Pak Wahyu begitu. Itu begitu. Kemudian yang kedua, Jumat Pahit tanggal 23 September 23, audiensi dengan pengembang tanda-tandaan juga belum pada ini kan temu. Kemudian Rebo Pahit tanggal 2 bulan November 22 menghadap Dandim, kemudian di sana juga ketemu dengan beliau Bapak Salorasi. Di sana masih karena menanyakan Seru dan Mas, ya, kemudian ternyata di sana Pak Anton itu bukan Seru tapi Paguyuban penambah begitu. Kemudian berikutnya audiensi dengan UPJ di Pendopo Kabupaten, kami juga bertujuh, hasilnya nanti akan saya koordinasikan. Kemudian yang kelima, ini merupakan kegiatan sosialisasi yang pertama, Rebo Pahit tanggal 11 Januari 2023, sosialisasi tambak udang yang pertama di sini. Hasilnya belum ada titik temu. Kemudian Stenpon tanggal 13 bulan Maret 2023, kajian diundang Pak Dandim membahas tentang tambak udang dan wisata. Yang intinya ya penyampaian tentang tambak udang dan wisata yang ada di Desa Wisata Pengetan, Kon Dirembuk. Kemudian sosialisasi yang kedua, Kemispon tanggal 27 bulan April 2023, sosialisasi yang kedua gagal karena terjadi miskomunikasi, ya. Kebetulan pengembang membuat undangan ke warga, ya, tapi tempatnya belum ditentukan. Maksudnya tidak ada di tempat, sehingga kebetulan kami juga ada undangan di kabupaten. Jadi akhirnya gagal karena para penggarap tidak hadir. Lurah orang anak-anak undangan sih karena tidak ada surat pemberitahuan di tempat. Sehingga karena itu gagal maka diundur dilaksanakan Rebo Pahit tanggal 3 Mei 2023. Sosialisasi yang ketiga bahkan mengundang para dewan, para instansi yang terkait itu sampai di dalam pelaksanaan sosialisasi yang ketiga ini dibentuk tim rembukan di dalam Agus Mandanayub kan Mandan Bentur, tapi kembali kepada nego harga dan sebagainya ceklok gitu. Sehingga belum ada kesempatan. Kemudian selanjutnya kami juga agak cepat hari kejadian yang kemarin setelah ada kegiatan sosial dari Pak Yadir, kemudian tidak ada kegiatan yang Panjenengan tidak tahu, kami juga tidak tahu ada kegiatan penerbangan, sehingga sampai hari ini kami dituntut untuk bisa mempertemukan Panjenengan dengan pengembang. Sehingga harapan kami dengan kejadian yang sudah berkali-kali, harapan kami untuk pertemuan hari ini nanti yang minimal untuk tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lemes. Nek kaku ya orang kepenak loh maksudnya, lemes ya orang nebu-nebu begitu. Jadi dengan itu monggo. Kalau berdasarkan pertemuan hari ini adalah pertemuan presentasi rembukan oleh pengembang. Tugas saya adalah mempertemukan Panjenengan dengan pengembang. Jika karena ini pertemuan yang mungkin belum clear, sehingga harapan kami
Tapi pelaksanaan sosialisasi ini monggo silakan. Silakan rembukan sosialisasi. Itu namanya menggunakan hati, jangan menggunakan emosi. Sebab pertemuan hari ini kamu juga bingung. Nanti kalau larut-larut kan kami kena pasal 12. Tadi teman-teman perangkat menghubungi pengusaha kuliner, tidak ada yang sanggup untuk mengeluarkan bungkusan 200 lebih, sehingga manakala nanti tidak ada bungkusan, ya mohon maaf. Jadi lainnya lah, boleh kolet-kolet, malu-malu, padahal sanggup kabeh ini, prihatin ya, monggo. Sehingga mudah-mudahan nanti tidak sampai melanggar jam 12, tapi jam 12 rampung. Prinsip monggo lah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tugas kami mediasi atau memfasilitasi panjenengan ketemu dengan pengembang. Umpama narasumber yang boleh lilian di sini. Biasanya orang gelap biasa lili. Biasanya begitu maksudnya. Belum maksudnya. Tapi saya panjenengan bukan orang saya. Mengiyakan janji panjenengan. Tugas saya hanya mengenai panjenengan. Dengan A, saya bilang A. B, saya bilang B. Panjenengan monggo. Saya juga tidak beban sudah. Jenengan kemudian lurai, kapan? Ya siki kumpulan tak mau pernah. Kang dulu ya kemudian kapan dan sebagainya. Tak mau pernah begitu. Kang dulu ya kang misal. Silakan kami, silakan pertemuan hari ini laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus kami sudah wajib main karena sudah deal, bakal kita sampai kena kumpulnya harus kumpul kabeh. Sekalipun dengan perasaan mangkel, mengko ya bonggong bae lah, bonggong bae. Maksudnya bonggong, jadi karena panjenengan melaksanakan tugas ini, bukan ini pakai hati, bukan pakai emosi. Mangkelnya tak habisin. Orang usah metu jantungnya. Nanti jantungnya nanti kita kabur. Metu jantungnya maksudnya montong. Ya iya, bukan metu jantungnya kan orang rampung. Kon madang orang montong. Lemas. Montong ditambahnya kelang keris gitu lah. Insya Allah yang ada di sini adalah warga kami yang bagus, yang baik, dan semua ini punya hati. Yakin panjenengan bukan pohon pisang, jenengan bukan pohon pisang. Ini harapan kami yang di sini tidak ada yang pohon pisang. Maksud saya pohon pisang punya jantung tapi tidak punya hati. Monggo. Siap panjenengan melaksanakan ini? Saged? Siap. Time guys digodhog. Telung dina telung bengi digodhog nang wali lho maksudnya. Nanti perwakilan yang ngomong gitu. Kalau kecuali kalian monggo begitu. Biar semua clear begitu. Yang penting jenengan kudu gedang ya Pak ya. Jangan kudu gedang ning kan berarti punya jajan tapi punya hati. Dengan segala kekurangan yang ada di sini, kami juga mohon maaf kepada musyawirin, kepada bapak-bapak yang ada di sini. Di sini gorengan tempe mendoan, ya pokoknya Pak apa mendone cilik-cilik. Mohon maaf Pak Komandan, cilik-cilik sekarang lebih gede angel. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan mendengarkan temuan panjenengan untuk disampaikan. Dan ketemu ke priwe. Ben genah, ya. Ada ngomai lurai bae. Ada bodoh lurai panjenengan asline bodoh. Mulane konvensiun ya gitu. Bodoh sih masalahnya. Nek anu pinter bisa konvensiun. Ini ada bodoh dari pas pensiun.
Itu yang bisa kami sampaikan. Segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, yaitu laporan dari tim tentang pemilik lahan yang dalam badan ini akan diwakili oleh beliau Bapak Sorihun Hadi Ahmad. Waktu separuhnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamatan kesejahteraan semoga untuk kita semua. Yang terhormat, kami sampaikan kepada beliau Bapak-Bapak Bincang Kecamatan Binangun, beliau Bapak Camat, atau yang hadir, yang wakil yang hari ini saya hormati Bapak Kapolsek, teman-teman dengan yang saya hormati Bapak Dan Ramil yang saya hormati, dan juga segenap jajaran yang terkait yang sangat saya hormati, juga tak lupa yang sangat saya hormati juga beliau Bapak Anton Vg serta sahabat-sahabat yang saya hormati, juga sedulur-sedulur saya semua, dan yang tidak mungkin saya sebut satu persatu yang sangat saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Bapak dan Ibu, mohon maaf saya sampaikan atas apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa. Yang pertama, kami mewakili dari teman-teman yang tergabung di dalam tim. Yang pertama, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada Bapak Kepala Desa dan pemerintah Desa Bidara Payung Wetan serta segenap lembaga yang telah memfasilitasi, memberikan fasilitas bagi kami semua untuk bersama-sama bersilaturahim, bertemu kembali, berjumpa kembali dengan beliau Bapak Anton Vg serta teman-teman dan jajarannya yang sebagai tindak lanjut dalam upaya untuk melaksanakan rencana-rencana berikutnya yang tentunya nanti adalah untuk menuju satu hasil yang kalau istilah orang sini mengatakan murid atau amrik apike amrik becike, sehingga berjalan bersama-sama rencana yang sudah baik itu dilaksanakan dengan baik, nanti insya Allah hasilnya juga akan baik. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya, kalau tadi disinggung tentang laporan, saya kira tadi sudah ya, dari awal sudah disampaikan tadi kronologis dan sebagainya oleh beliau Bapak Kepala Desa. Intinya pada siang hari ini, ibu-ibu dan bapak-bapak sami sehat sedaya ya? Bu sehat Bu? Alhamdulillah. Bisa ketemu maning lah, nyempataken dina kiye. Ayo nyong mereka melu bareng-bareng, mengikuti bareng-bareng apa yang menjadi informasi-informasi yang nanti saya sampaikan langsung. Insya Allah pada hari ini langsung, nanti bagaimana informasinya. Jadi mboten
bahasanya nyumrika orang jere-jere lagi. Jadi disaksikan sampai habis. Sekalipun tadi dibatasi oleh Pak Lurah, ada pasal, gitu. Tidak usah khawatir Pak Lurah. Insya Allah kami wis pada sarapan. Jadi anak sing lagi pada nyetu. Tapi harapan kami sih bisa ada solusi atau ada penyelesaian dalam segala hal, karena ini bagian kecil sebenarnya dari kegiatan-kegiatan kita di banyak kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk kegiatan sehari-hari kita. Ini bagian kecil, tapi istilahnya biar burung dirampungnya sampai tuntas juga jadi PR. Kadang-kadang satu pekerjaan yang belum selesai itu bisa mengganggu pada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini karena sekali lagi ini bagian kecil dari kesibukan kita, dan bagian kecil juga bagian yang sangat kecil dari hidup dan kehidupan dunia kita. Jadi sekali lagi kita jangan menganggap segala-galanya bukan. Sekalipun saya tahu apa yang Bapak Ibu mau, tetapi sekali lagi yakinlah bahwa ini merupakan satu bagian kecil dari permasalahan-permasalahan yang kita sedang hadapi. Kemudian selanjutnya tidak banyak hal yang ingin kami sampaikan. Kami hanya ingin kepada beliau Bapak, oh ya, saya terima kasih sekali ini kepada Bapak Anton melalui silaturahim yang telah dibangun kemarin melalui Pak Tri dengan saudara saya dari Pak Isman dari Provinsi. Kemudian kita bisa bersilaturahim, bisa ngobrol-ngobrol santai, ngopi bareng, kemudian mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada. Katakanlah salah satu diantaranya kalau dari awal katakanlah ada nunsew Bapak dan Ibu, termasuk juga Bapak Forkompinjam dan yang terkait, awal ada istilah mohon maaf menolak. Tidak sekalipun ada yang boleh mengungkapkan mandanangel ketika kadang kok oke. Tetapi setelah kita pelajari, kita bersama-sama, kita duduk bareng, sebenarnya banyak hal. Ya, kena apa? Jadi ditanya kena apa menolaknya. Nah ini yang ingin kami mendapatkan keyakinan atau yakinkanlah kami ya perihal yang berkaitan dengan rencana ke depan, termasuk juga tapak udang yang ada di wilayah Cilacap, khususnya di wilayah Bidara Payung. Ya, ini kami sekali lagi berbicara yang ada di Bidara Payung. Ya. Jadi kalau di lain daerah dan sebagainya sudah bisa berjalan, ya tentunya saya sampaikan selamatlah, ya mudah-mudahan berhasil, berkah juga, kemudian nanti sesuai dengan yang direncanakan. Nah di Bidara Payung, karena memang ada hal yang memang harus diyakinkan kepada kami, barangkali ini yang belum mendapatkan solusi akhir. Kami bagaimanapun tentang usaha tambak udang tidak menutup hati, menutup telinga bahwa itu adalah termasuk salah satu manfaat ikhtiar yang ada manfaatnya. Ya, yang kita yakini itu bukan berarti tidak ada, sama sekali tidak. Ya. Kemudian di dalam manfaat dan sebagainya juga ada madorot. Nah ini yang kita bersama-sama berusaha, Pak Anton, agar seandainya nanti ada pun madorot itu bisa ditekan sekecil mungkin, dan berilah kami keyakinan dari itu bahwa kami tidak akan ada madorot yang terlalu berarti. Madorot itu hal-hal yang bahkan sampai dengan tidak hanya madorot secara umum, secara general, tapi secara khusus, secara spesifik itu bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi masyarakat, khususnya di lingkungan Bidara Payung. Salah satu contoh diantaranya adalah ya sekalipun semua ciptakan Tuhan,
adanya nyamuk dan sebagainya itu kan ciptaan Tuhan. Tetapi juga kalau bisa karena itu kadang-kadang mengandung penyakit juga bagaimana untuk menanggulangi itu, kemudian apa yang disenangi nyamuk dan apa yang tidak disenangi itu juga harus dihindari. Kemudian terutama sekali adalah lingkungan hidup, mengingat bahwa di wilayah Bidara Payung Wetan khususnya tidak terlalu jauh dari pemukiman, tidak terlalu jauh saya katakan atau relatif, tapi yang lingkungan yang lagi juga dari dulu menjadi primadona Cilacap adalah di lingkungan pariwisata, kewisataan. Ini juga harus saya harapkan untuk mendapatkan satu pertimbangan karena di sana ada sungai, kemudian itulah yang harus kita yakinkan bagi seandainya nanti ada tampak itu, kemudian apa sih yang bisa dilakukan, dan seandainya tidak bisa dilakukan sampaikan kepada kami. Ya, untuk satu contoh yang permintaan kami adalah tidak ada pembuangan limbah secara langsung kepada sungai. Ya, kami sebenarnya agak jauh, tapi itu manfaatnya sangat besar sekali. Tidak hanya pemilik lahan atau pedagang garap kidul, tapi rata-rata orang Bidara Payung bahkan dari luar juga mengambil manfaat dari itu, apalagi berkaitan dengan rencana ke depan untuk pengembangan wisata. Nah, ini yang harus dipertimbangkan betul-betul, jangan seperti ada yang sekarang sudah ada. Kelihatannya kami sepintas, tapi karena memang kami mungkin belum paham. Yang saya tahu sekarang cerobong-cerobong dari kolam langsung yang sekarang sudah dibuat itu cerobongnya langsung dibuang ke sungai. Ya, sehingga itu yang sebenarnya dari dulu sudah pernah saya sampaikan, dan Pak Anton sendiri juga sudah menyampaikan akan menjamin itu. Tapi mudah-mudahan ini juga ada tindak lanjut. Itulah antara lain Bapak yang sedikit harus diberi dibenarkan lah. Jadi insya Allah untuk sepakat ini ternyata tidak sesederhana apa yang dibayangkan oleh bapak-bapak yang menganggap hal ini sangat sederhana. Bukan. Termasuk keluarnya perizinan dan sebagainya, menyangkut juga di sini dari Pemkab Kabupaten Cilacap, khususnya di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ya DPM PTSP, yang saya harapkan dengan dikeluarkannya satu izin tertentu adalah bukan izin yang ditulis di atas meja, tetapi betul-betul diperhitungkan dampak antara madorot, manfaat dan sebagainya. Sebab bagaimanapun itu juga menentukan. Jauh sering kami singgung rekomendasi oke, kemudian perizinan yang lain oke. Satu hal yang mestinya harus jeli adalah perizinan yang dari Pemkab, karena bagaimanapun wilayah di luar Bidara Payung Wetan, di kidul Bidara Payung Wetan juga masih bagian dari Kabupaten Cilacap. Ini juga menjadi tanggung jawab Bupati, ya. Dan sampai dengan saat sekarang kami hanya bisa mengetahui informasinya bahwa perizinan itu sudah dikeluarkan. Tentunya sudah mendapatkan penelitian, tetapi kami akan berusaha ya, untuk belajar itu juga. Ya, sampai dikeluarkan perizinan itu tentunya sudah melalui berbagai persyaratan yang ada, syarat secara keseluruhan. Nah, ini mohon maaf saya sampaikan karena bagaimanapun kita ke depan, ya, termasuk masyarakat Bidara Payung Wetan, bukan apa-apa, bukan aneh-aneh juga bukan. Seandainya itu pembangunan tambak udang itu berada di lahan yang kosong, sekali lagi, bagi kami tidak ada masalah. Seandainya katakanlah dalam keadaan yang kosong, itu menanam adalah sudah puluhan tahun, bahkan sebelum munculnya sertifikat tanah tersebut. Ya, kami sudah merintis, bahkan bersama-sama pemerintah daerah juga yang disokong, baik waktu itu langsung oleh Bupati, oleh Departemen Pertanian, Dinas Pertanian terkait, ya, itu semuanya mendorong untuk menghijaukan pantai. Ya seperti yang kemarin alhamdulillah juga dicanangkan oleh beliau Bapak Danrem, informasi yang saya dengar sebagai upaya keamanan lingkungan, pemeliharaan lingkungan, kemudian juga sebagai upaya pertahanan bencana.
sekalipun tidak ada yang bisa menjamin, tetapi kita hanya bisa ikhtiar. Itu kemudian itulah salah satu pertimbangan mengapa kita masih belum clear, tapi insya Allah dengan metode yang kemarin dibangun mulai, kami terus terang saja sampaikan terima kasih sekali Pak Anton ya melalui Pak Tri. Jadi kami begitu bisa ngobrol secara leluasa, secara keluargaan, ngerembuk sesuatu sehingga dari hati ke hati seperti tadi disampaikan oleh Pak Lurah, dan tidak ada hal-hal yang saling curiga, tapi adanya saling percaya. Ya. Jangankan kaitannya dengan yang menyangkut hak, salah satu hak bagi saudara-saudara kami, sekalipun kecil, itu hak nunut mangan, ya, nunut ngurip-ngurip keluarga. Tetapi itu jangan salah bahwa itu adalah termasuk hak salah satu dari 56 butir yang ada di hak asasi manusia. Salah satu dari 56 butir yang ada di hak asasi manusia. Sehingga mohon itu juga agar bisa diselesaikan dengan kami. Kami tidak akan mengada-ada, kami tidak akan ngebut-ngebut banget juga ya. Tetapi yang jelas, makanya saya sampaikan tadi tidak sesederhana apa yang kadang-kadang disampaikan oleh yang memandang hal ini sangat sederhana. Ya sederhananya ya memang ada, asal sudah rampung ya rampung, jalan bareng. Kemudian tidak ada permasalahan antara masyarakat yang tadinya garap, kemudian ada di sana tambak gudang, kemudian oh bagus, ya. Kemudian kalau bisa bismillah lah kita mengikuti, atau paling tidak kita ikut jual atau ikut tenaga kerjanya dan sebagainya, sehingga manfaatnya itu akan luar biasa. Sekalipun masa transisi itu tidak mudah juga, kita mengetahui semua transisi antara tadinya punya penghasilan kemudian harus berhenti dulu menuju kepada penghasilan yang lain, ini adalah sesuatu yang memang bukan hal yang mudah di dalam pemikiran, di dalam langkah-langkah siapapun, berlaku kepada siapapun. Nah itu agar bisa diantisipasi sekecil mungkin, ya, termasuk hal-hal seperti itulah yang sebenarnya kadang-kadang menjadikan sedulur-sedulur saya itu ada istilah untuk mengangkapkan itu, kalau kita tanya iya begitu, iya setuju, tapi suruh ngomong angel, tidak bisa. Pokoknya yang penting gue sampai itu pokoknya nolak lah, akhirnya pokoknya. Nah kalau sudah pokoknya ini kan sulit nih Pak Sitam, dirembuk juga sulit. Itu karena memang, tapi di dalam kurung pokoknya itu ada belah-belah tadi yang antara lain kita sampaikan. Itu saja Bapak yang mungkin kami sampaikan, sehingga harapan kami nanti kami mohon informasi lebih lanjut ya berkaitan dengan ya mohon maaf istilah Pak Tri dulu, ayolah dirembuk yang bareng-bareng ya. Kasihan penjenengan, kasihan juga Pak Anton, kasihan juga bapak-bapak ya, yang mestinya harus ada pekerjaan lain dan sebagainya, harus konsentrasi di situ. Tetapi kita niati bismillah ibadah lah, itu adalah bagian dari pekerjaan kita. Ya, kalau kita tidak niati ibadah lawis, ya, kayak yang paling kita pasti akan mengambil hal-hal yang paling nyaman. Yang paling nyaman yaitu manusiawi, wajar. Tetapi kita tidak akan pantang mundur menghadapi satu permasalahan yang memang harus diselesaikan. Itulah kehidupan. Bapak, kemudian sekali lagi bahwa istilah kami dulur-dulur saya adalah selama ini nunut ya, nanam kemudian nunut hasil, tidak hanya yang menanam, bahkan kemarin pada saat awal-awal dari Siberlip sudah selesai, kemudian hampir semua peternak yang ada di sana pindah ya, migrasi Pak Mino? Migrasi uling gawak keranjang kararit mari bidara payung karena nangisor kelapa dan sebagainya, itu memang untuk ternak. Dan di sana itu iklim tidak seperti di sawah. Sekarang juga kadang-kadang para petani nunjau gitu ngatas-atas sekaligus sing pada duwe ternak, jadi ngerti apa suka lemu-lemu sehingga nggak nang sawah nang galengan itu jangan
Nggih, jadi kudu hati-hati. Aja tertarik aja lemu-lemu orang anak bisa ngarit, orang belum ngarit. Mau dirit digawa Bali ya. Jadi gawe suka hati-hati, sidik tapi benar-benar. Dan sing anak nasemprot dan sebagainya paling ora dengar sing paling mudah itu janur kuning. Jadi kita jadi pertimbangan orang gawe kapitunan paling mulia. Nah ini termasuk kembali ke situ, itu ternyata kemarin banyak, alhamdulillah bermanfaat juga. Itulah usaha-usaha kami masyarakat Bintara Bayu Wetan di samping deret, ternak, kemudian nanam-nanam apa yang ada, bersanggap sebab kadung betah nang Indonesia. Aja kosid dan digawe banget maring negara. Ya. Selama ini negara lagi terus membangun untuk menuju kesejahteraan. Sambil nunggu itu, ya kami termasuk diantaranya sejumlah kurang lebih 163 ya, 163 kakak. Ini yang mengambil manfaat yang sudah diperhitungkan sekitar kisaran hektaran yang akan direncanakan tambak udang. Dari 163 kakak itu sementara ini sangat-sangat bertumbuh ya, untuk kehidupannya. Yang sudah nanamnya sudah puluhan tahun, sudah ada hasil, ya alhamdulillah sudah bisa menopang ya, nyekolahaken dan sebagainya, kemudian ditopang usaha yang lain, termasuk usaha di luar negeri dan sebagainya. Nah inilah cara-cara masyarakat kami Bintara Bayu Wetan dalam berdikari di bidang ekonomi, tentunya mohon dukungan semua pihak. Nah, sehingga katakanlah sesuatu yang akan menjadi baik, meningkatkan suatu hasil, tetapi jangan tinggalkan atau jangan meninggalkan masalah-masalah baru yang justru itu perhitungan secara statistik nanti akan lebih tidak bermanfaat. Untuk itu kami mohon ke keluasan semua pihak, termasuk kami berharap sekali ke Pak Anton, Rike dan teman-teman ya, agar mari kita bangun keluasan itu. Kami juga sekali lagi tidak menutup mata, tidak menutup telinga tentang investasi, bagusnya investasi dan bagusnya. Tapi hal yang bagus itu tempuhlah dengan cara bagus, karena memang ada regulasi yang harus ditempuh secara keseluruhan. Tentunya itu adalah bagian dari birokrasi pemerintahan ya, di negara ini, termasuk yang terkecil kalau tingkat kabupaten ya kabupaten, itulah yang nanti berhak mengeluarkan satu izin. Berarti izin keluar itu memang sudah diperhitungkan, tidak ada permasalahan apapun ya. Artinya apapun yang kecuali yang masalah itu masalah biasa-biasa ya. Jadi ini juga merupakan satu evaluasi dan introspeksi lah bagi semua pihak, sehingga ada hal-hal yang memang benar-benar harus di sebab untuk tanah tersebut yang ada tanamannya, kemudian apa dampak dan sebagainya, itu harus benar-benar diteliti ya. Kembalinya sekali lagi juga dukungan dari semua pihak, termasuk bagaimana wujud nyata dari pelayanan kepada masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat yang besar. Itu saja sementara bagian dari kami, dan mari Bapak dan Ibu. Betul ngantuk Bu? Ngantuk di kopi, onten kopinya kerja saya. Ya mau pakai saya kena ngomong. Ya, radio. Karena penjat diwai, baik lori kantor. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Panjenengan itu hal yang lagi itu kan dianggap lagi genting, ibarat panjenengan nandur pari ya dia namanya lah, hajarnya makin sekali lagi. Kumpulan jadi nyong angel, lho kaya pada teka beora kan karpe Pak Mikun, Pak Turisno, Pak Mino, Pak Walid, Pak Astro. Lah paling karpe wong kaya Pak Nasrul. Jadi bukan ya, kami bahkan ya bukan apa-apa lah, tapi tetap kita berusaha apapun hal-hal yang penjenengan, ada hal-hal yang bisa diwakilkan, ada yang hal-hal yang tidak bisa diwakilkan. Sebab selama ini juga kami, apalagi kami dari pemerintah ke atas,
begitu penjenengan nandur juga pemerintah termasuk pihak yang berwenang dari pihak TNI juga tidak pernah memungut apapun karena memang belum ada aturan. Anggaran kon dikawurunan ya mesti banget anu manute. Oke. Anu siap kok? Siap banget ya. Tapi kena urungan perintah. Lalu dengan perintah nanti pemerintah bisa melaksanakan malah serba salah. Nah, gitu. Maning. Jadi intinya itu, tapi percayalah bahwa sedikit demi sedikit semuanya nanti akan ditertibkan. Karena itu bagaimanapun bagian dari negeri ini kita ingin tertib, ingin nyaman, ingin damai semuanya. Nah, nanti ditertibkan sedikit demi sedikit. Ya, kemudian nanti ada ketentuan sebab negara juga butuh masukan, penjagaan juga butuh makan. Ya, dari situ. Ya, itu ada yang disebut dengan penghasilan negara bukan pajak. Nah, itu salah satu diantaranya dari itu, termasuk juga yang sudah dinikmati nunute sampean pada sing nang lor kali juga selama ini juga seperti itu. Dan ada juga bagian yang ke negara. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama-sama nanti apa yang dipaparkan, disampaikan, diinformasikan dari Bapak pihak pengembang, rencana pengembang. Kemudian nanti pada akhirnya kita bagaimana, ya, kemudian kita ikuti aja, ya, kita ikuti, dan sekali lagi bahwa kita apapun yang terjadi sudah dan sebelum seduluran tetap dijaga. Jadi kata di Ibu Bang ya, sing penting seduluran. Cara alam sedikit dari beda pilihan orang masalah tapi seduluran ada pasti ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.